Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan baju lebaran. Enggak dong, baju komputer alias casing dari brand Aerocool yang mereknya udah nggak asing. Sebelum saya bercerita panjang lebar mengenai pengalaman hidup saya, maksudnya casing dari Aerocool ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada DTG sebagai distributor resmi Aerocool atas unit casingnya. Dan juga jangan lupa nih, pencet dulu tombol subscribe-nya, berikut tombol loncengnya, tombol share, dan monggo berkomentar. Dengan begitu kalian memberikan energi positif yang luar biasa ke channel ini. Dan juga mohon doanya nih ya, saya bisa melewati masa-masa sulit saat ini dengan air mata kebahagiaan. Amin. Aerocool Hype FRGB, harga baru di kisaran Rp620.000. Hype sendiri ada dua versi nih, Hype ARGB dan satunya lagi FRGB. Ayo, bedanya di mana? Nama bos. Iya bener, beda nama. Maksudnya paham nggak penamaannya? Gitu loh. Kebetulan yang bakal kita bahas kali ini versi yang FRGB ya. Ini merupakan singkatan dari Fixed RGB yang berarti LED di kipasnya nggak bisa diubah-ubah. Udah fix, kita putus. Maksudnya LED-nya ya gitu-gitu doang warnanya. Kalau mau yang pengen sesuai hati nurani, pastinya pilih yang ARGB. Casing jenis mid tower ini bisa dipasang motherboard ATX, MATX, dan Mini ITX. Dalam paket penjualan kalian udah dapat 4 kipas FRGB 12 cm. Jadi nggak perlu repot lagi buat beli kipas tambahan ya. Dus bagian depan casing ini udah dikasih lihat tampang casingnya gimana dan sedikit penjelasan mengenai kelebihan casing ini. Spek lengkap casing ini ada di bagian belakang dus casing ini. Jumlah drive bay yang bisa disupport, kemudian panjang VGA maksimal 317 mm tanpa radiator dan tinggi CPU cooler maksimal hingga 157 mm. Bisa dipasang kipas maksimal 9 kipas nih, ukuran 12 cm. Monggo diplototin aja ya videonya. Dilihatin maksudnya. Jelas kok spek dari casing ini. Setelah dikeluarin langsung kelihatan tampang asli casing Hype ini yang berwarna hitam karena memang gak ada warna putih. Cover depannya itu gimana ya? Saya jelasin. Intinya ada motif yang unik, kemudian bagian tengahnya itu udah mesh. Dan kalau diperhatikan lebih dekat lagi, ada motif serat karbon. Pada bagian bawah cover depan ada logo Aerocool yang timbul. Keren sih logo kayak gini. Sekarang kita buka cover depannya nih dengan cara ditarik dari lubang di bawah cover. Walaupun harus pakai kekuatan, tapi mesti hati-hati. Takut penguncinya patah nih kalau narik pakai kekuatan alias maksa. Di bagian covernya itu ada dust filter ya. Ini bisa dicopot kalau mau dibersihkan. Dan inilah dia 3 bonus kipas 12 cm FRGB yang diberikan dalam paket penjualan. Oh ya, selain ukuran 12 cm, bagian depan ini bisa dipasang 2 kipas ukuran 14 cm atau ukuran 16 cm. Mantap. Untuk radiator sendiri, bagian depan ini bisa dipasang radiator ukuran 120 mm sampai 360 mm. Mantap lagi nih. Setelah dibuka, mari kita tutup lagi nih. Caranya ya gampang banget ya. Tinggal masukin dulu pengunci cover terus digebukin covernya. Enggak dong, dipukul atau didorong bisa. Pada bagian samping udah tempered glass atau kaca. Hal yang udah nggak asing lagi buat casing kekinian. Kita buka dulu nih 4 baut pengunci penutup kaca ini. Saran saya khusus casing ini, kacanya sembari ditahan kalau mau buka penguncinya. Karena kalau nggak ditahan, resikonya kacanya jatuh dan pecah. Niat mau unboxing, malah dompet keriting, kan nggak lucu. Udah kebayang belum nih gimana perakitan di casing Hype ini? Hype maksudnya. Ntar deh, kalian lihat hasilnya di akhir video. Ini ada satu kertas undian. Kertas panduan maksudnya, yang simple banget. Bagi yang awam, kertas beginian penting banget ya. Ya kali kalian bingung fungsi kabel dan juga cara pasangnya. Tinggal lihat kertas ini. Dan dapat satu bungkusan yang isinya buat pemasangan perangkat di casing ini. Ya macam kabel tis dan baut-baut pengunci. Casing ini udah pakai power supply cover ya. Yang bagian power supply-nya itu bolong. Di atas PSU cover ini bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm. Buat mendinginkan VGA tentunya. Di bagian belakang udah terpasang satu kipas ukuran 12 cm FRGB. Nah untuk bagian atas ini bisa dipasang 2 kipas lagi nih 12 cm. Dan coba lihat ini, ruang buat kabel manajemennya. Lumayan luas dan lega. Oh ya, untuk jarak motherboard dengan bagian atas casing ini tergolong baik ya, gak mepet-mepet banget ya. Lanjut ke bagian belakang casing Hype ini. Terlihat ada 7 slot ekspansi dan di bagian slot ekspansi ini cuma ada ventilasi ya. Sekarang kita masuk ke bagian samping tempat ular atau kabel-kabel ngumpet. Penutupnya itu rata, lagi-lagi model begini saya suka.
Kita buka dulu nih penutupnya dengan membuka dua baut pengunci, biar bisa melihat dalemannya. Bagian dalam maksudnya. Cukup banyak ya tempat buat ngait kabel tis ya. Kemudian bagian samping atau tepatnya sebelah motherboard, ini adalah tempat SSD. Total 2 SSD ukuran 2,5 inch bisa dipasang di bagian ini. Untuk power supply yang bisa dipasang di casing ini ukuran maksimalnya adalah 192 mm. So kalau pasang power supply yang lebih kecil lagi, ruang di area PSU cover ini jadi lega. Lanjut bagian kabel mengkabel. Ini kabel power molek keempat kipasnya udah terpasang dengan rapi. Ya nanti kalian tinggal colok satu power molek 4 pin nih buat menghidupkan empat kipasnya. Untuk kabel konektor casing ini udah hitam semua ya, bagus sih, biar bisa berkamuflase dengan casingnya. Oh ya, di sebelah dudukan power supply ada tempat harddisk yang bisa dipasang 2 harddisk atau 1 harddisk dan 1 SSD. Nah buat pasang harddisk di rak gini sih enaknya dicopot dulu ya, dengan membuka 2 baut pengunci di rak di bagian bawah casingnya. Baru dipasang harddisk dan juga SSD-nya. Di bagian atas casing ini udah dikasih dust filter yang tentunya pakai magnet. Ya buat masang dan lepasnya itu gampang banget ya. Dan di bagian atas ini juga ada tombol power dengan ukuran yang cukup besar. Tombol reset yang ukuran kecil, audio, 1 kali USB 2.0 dan 2 kali USB 3.0. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah casing. Kelihatan di sini ya, bagian kaki casing itu udah dikasih pelapis busa yang cukup tebal. Kemudian 2 baut pengunci rak harddisk tadi ya, dan satu lagi dust filter buat power supply yang cara buka pasangnya ya sama, gampang banget. Tapi kalau saya pribadi dust filter ini saya copot ya, biar udara kipas di power supply itu lebih baik. Lantas gimana nih pemasangan perangkat di casing satu ini? Kita jelasin satu persatu. Pertama, pemasangan back panel motherboard dan juga motherboardnya itu nggak ada masalah. Tapi secara pribadi saya lebih menyarankan untuk pakai motherboard ATX nih dibandingkan MATX di casing ini, karena bisa kelihatan lebih rapi. Untuk pemasangan harddisk ini juga sama, tergolong mudah. Ya umumnya casing sekarang modelnya ginian ya cara pasang harddisknya. Nah untuk pemasangan SSD di bagian samping ini juga simpel banget. Yang rada susah ya pasang kabel power SATA dan SATA-nya di SSD, karena posisinya itu di bagian depan ya. Coba kalau ditaruh di belakang itu malah lebih gampang lagi. Untuk pemasangan power supply juga nggak ada kendala berarti. Pemasangan kartu grafis atau VGA itu juga sama. Intinya untuk pemasangan perangkat di casing ini bisa dibilang oke, alright, yes. Untuk merapikan kabel di casing Hype ini, karena di sini saya pakai power supply yang kabel 24 pin sama 8 pinnya itu tebel-tebel ya. Ya mesti dipisah-pisah, kalau enggak nanti bakal jadi susah buat pasang penutup casing ini. Paling enak sih ya cari power supply yang kabelnya PP ya, biar nggak makan tempat di ruang kabel manajemen. Dan beginilah hasil merapikan kabel di area belakang. Begitupun juga hasilnya di bagian depan. Kelihatan rapi ya bagian depan ini, karena ketolong casingnya warna hitam. Dan juga kabelnya sama, hitam juga, jadi kelihatan lebih rapi. Setelah dihidupkan, tampilan casing ini ternyata cukup enak dilihat. Apalagi bagian cover depan, motif covernya bikin tampilan jadi menarik. Kesannya gagah ya. Sayangnya sih, kenapa harus ada 2 versi? Kenapa nggak satu tipe aja nih yang dijual, yang ARGB gitu loh, biar lebih sedap dipandang mata. Kesimpulannya, harga jual casing ini dan juga fitur-fitur yang diberikan, bisa saya bilang harganya masih masuk akal. Kok manuk sih? Maksudnya masih masuk akal. Kalian dapat bonus 4 kipas FRGB, support semua ukuran motherboard, kabel manajemen yang cukup baik, bisa dipasang radiator 360 mm dan juga 2 port USB 3.0 bagian depan. Karena casing yang lain, itu port USB 3.0 ini rata-rata cuma 1 ya. Kekurangannya bos. Bentar, baru juga mau ngomong. Casing ini nggak menyediakan lubang kabel manajemen di bagian bawah motherboard untuk ukuran motherboard MATX. Sayang banget ya. Kalau ditaruh lubang kan kabelnya nggak menjulur, maksudnya bisa kelihatan lebih rapi. Terus di bagian panel kacanya nggak ada penyangga ya, mestinya dikasih penyangga nih atau apa gitu ya, biar kalau nggak sengaja terlepas tetap aman. Dan satu lagi nih, nggak ada pilihan warna di casing ini. Kalau saya nggak salah ya cuma hitam doang ya adanya. Coba kalau ada warna putih, bisa jadi pilihan bagi pencinta skincare, yang suka putih-putih maksudnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing air-cool Hype ini. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.